A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معاهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, umat Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kita, zahir kita dan terkhusus batin kita, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus menjaganya dan kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama lindungan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada baginda agung Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semakin tambah dan tambah, semakin tumbuh dan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan pada hakikatnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Tidak ada lain di atas dunia ini kecuali untuk menebar daripada kebaikan. Jadi perbuatan kebaikan, berbuat baik terhadap siapapun tanpa kita melihat siapa yang hendak kita berikan satu kebaikan. Hatta dia orang maksiat, apalagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani billah, pokok utama kebijaksanaan setelah daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawaddudu ilan nas, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada sesama manusia. Jadi mencintai kepada sesama manusia, siapapun dia manusia, selagi dia manusia harus ada rasa mahabbah, cinta kita kepada mereka, makhluk Allah Subhanahu wa taala selaku manusia, apalagi sesama muslim. Jangan sampai sesama muslim satu sama lain kita itu tidak saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya malah saling benci dan membenci satu sama lain. Apalagi sama muslim. Khalas, sesama muslim pegang dalam hal apa? Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Selagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kitab sucinya adalah Al-Quran dan tafsir atau terjemah daripada Al-Quran adalah hadis, kemudian kiblatnya Ka'bah, kemudian percaya dengan ijma' para ulama, percaya dengan qiyas, solatnya masih sama 5 waktu, fardu-fardunya masih sama. Khalas, mereka satu muslim, kita jaga satu sama lain rasa mahabbah. Hakada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddudu ilan nas wastina'ul khairi ila kulli barrin wa fajirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbuat baik kepada orang yang bertakwa. Ini berbuat baik kepada orang-orang yang soleh, orang-orang alim, terkhusus mereka para salihin, para ulama. Kita untuk kiranya berbuat baik kepada mereka, maupun sekalipun juga kepada mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah. Artinya untuk berbuat baik kita diperintahkan oleh Rasulullah, sekalipun mereka itu orang durhaka atau orang yang penuh dengan maksiat, kita tetap berbuat baik kepada mereka, terutama kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa ya mukmin, wa inna ahlal ma'ruf fid dunya, dan sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang gemar berbuat baik kepada Allah, kepada di atas bumi ini, berbuatan ma'ruf, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik di dunia,
hum ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka itu adalah ahlu kebaikan kelak di akhirat. Maksudnya ya mukmin, tentunya mereka ganjarannya pahala. Jadi dari ayat dari hadis ini juga dapat kita simpulkan atau dapat kita tarik pembelajaran di dalamnya, di saat kita gemar untuk berbuat baik di muka bumi ini semasa kita hidup di dunia, maka perhatikanlah bahwa saatnya bahwasanya itu pertanda hati kita sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita untuk kelak dia itu menjadi orang apa? Ahlul ma'rufil akhirah, maksudnya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahlal munkar, dan sesungguhnya orang-orang yang mungkar fid dunya, orang-orang yang gemar berbuat maksiat di atas dunia, hum ahlul munkari fil akhirah. Jadi untuk melihat kedudukan kita ini di mana kelak di akhirat, apakah di surga atau di neraka, kita lihat ini. Kalau di dunia kita ini wa inna ahlal munkar fid dunya, dan apabila kita ini gemar berbuat kemungkaran di dunia ini, hum ahlul munkar fil akhirah, mereka itu adalah ahlul munkar untuk di akhirat, artinya neraka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mukmin, artinya ilmu mukmin dalam hadis ini menjelaskan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah, kiranya kita itu terus berbuat baik kepada orang-orang yang soleh, khususnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang alim. Mereka kita jaga mereka, mereka kita ta'zim kepada mereka, mereka kita cintai mereka, orang-orang soleh. Kalau kita memiliki daripada kelebihan-kelebihan rezeki, bantu medan dakwah mereka, perjuangkan mereka, jangan takut ilmu mukmin, karena itu adalah rasa mahabbah kita dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka orang ahlul maksiat, siapa tahu dengan perbuatan ma'ruf kita, perbuatan kebaikan kita kepada mereka, sehingga terketuk hati mereka di saat kita membuat mereka, memberikan kebaikan kepada mereka. Bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, berbuat baik kepada mereka, siapa tahu karena sebab daripada harta antum mereka terketuk hatinya, sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, tunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada mereka. Siapa tahu mereka akan melihat daripada akhlak sehingga terketuk hati mereka, bahwasanya itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai al mukmin yang dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah, barang siapa yang dan jangan sampai kita itu menjadi wa inna ahlal munkar fid dunya, orang-orang yang mungkar di atas dunia, artinya kita tidak gemar berbuat baik terhadap sesama muslim khususnya, dan mereka baik itu mereka orang ahlu takwa ataupun mereka ahlul maksiat, kita tidak tumpang pilih atau timbang pilih. Ilmu mukmin sama kita untuk berbuat baik, apalagi sama muslim ya. Khawatir kita nanti kita sudah sholat, kita sudah ibadah, tapi hati kita masih gemar membenci sesama muslim, masih gemar mengkritik, masih gemar merasa bahwasanya diri ini paling ajib, paling baik. Ayul mu'min hada, yang membahayakan di saat diri ini merasa diri paling baik. Itu pun bentuk daripada perbuatan maksiat hati kita, karena kita merasa diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Hakada ya ayul mu'min, kita hindari, karena kita takut nanti yang dikatakan oleh Rasul tadi, wa inna ahlal munkar fid dunya, termasuk kita daripada golongan ahlul munkar di dunia, hum ahlul munkar fil akhirah, mereka adalah orang-orang yang ahlul munkar di akhirat, artinya neraka. Hakadal mu'min, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dikatakan oleh Rasul apa? Wa inna ahlal ma'ruf fid dunya, orang yang gemar berbuat baik di atas dunia, berbuat baik kita secara zahir yang nampak, dan juga berbuat baik kita secara batin. Kita tidak gemar menghujat orang, menghakimi orang, menghina orang, memfitnah orang, menghibah orang ya. Di hati ini kita tidak merasa jauh lebih baik dari orang lain, di hati ini kita tidak merasa sombong, di hati ini kita merasa congkak, di hati ini kita tidak merasa angkuh. Hakadal mu'min, sehingga kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sifat-sifat ini kita buang, sama halnya kita membuang maksiat hati ya, maksiat zahir dan juga maksiat hati, mungkar zahir dan juga mungkar hati. Mungkar hati, maksiat hati jauh lebih berbahaya daripada mungkar maksiat secara zahir. Sehingga kalau kita buang sifat-sifat yang ada di dada kita ini ya, terutama orang-orang yang ahlu sholat,
ahlul ibadah kita buang jauh-jauh sehingga kita menjadi bagian yang dikatakan oleh Rasul, wa inna ahlal ma'rufid dunya, dan sesungguhnya orang-orang yang gemar berbuat baik di muka bumi ini, di dunia ini, hum ahlul ma'rufil akhirah, mereka itu adalah orang-orang yang ahlu kebaikan, ahlul ma'ruf fil akhirah, maksudnya mereka berada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir ad'ab ilallah, orang yang miskin ilmu, miskin amal, tiadalah diri ini jauh lebih baik, akan tapi diri ini adalah pendosa. Saya berharap hanya doa-doa dari antum hingga diri ini diampuskan dosa-dosa yang ada dalam diri ini. Al-afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.